Tapi sebelumnya silakan oleh kelas berdoa terlebih dahulu. Kalian juga ya, sesuai dengan pelajaran kali ini yaitu tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan. Bab awal ini tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Pada tumbuhan sebelumnya kita sebagai makhluk hidup tentu bukan kita saja manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada 3 makhluk yang itu semua saling membutuhkan, pertama manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas. Nah, tumbuhan ini bagi 2 makhluk ini seperti manusia dan hewan saling dibutuhkan sekali tumbuhan. Kenapa? Contoh, manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan yang sering ibu-ibu kalian masak ya. Biasa tukang sayur ya kan ya, beli dari tukang sayur. Di sana banyak sekali makanan-makanan atau sayuran yang banyak gizinya yang kita konsumsi. Contoh, yang biasa dikasih kelinci itu apa namanya? Yang wortel. Wortel itu banyak sekali dikasih gizi bagi kita sebagai manusia, dan tidak hanya manusia juga ya. Dari pihak kelinci hewan itu sangat membutuhkan sekali. Itu tentang tumbuhan yang kita konsumsi. Selain selain wortel, ada lagi banyak lagi sayuran-sayuran yang lain. Selain itu juga ada yang dikatakan empat sehat plus 1 sempurna atau 5 sempurna. 4 ini apa? Di dalam 4 ini Bapak jelaskan dulu, perhatikan. Di dalam 4 itu ada bahan yang didapat dari tumbuhan. Selain tumbuhannya apa? Sayuran tadi. Selain itu buah-buahan itu didapat dari mana? Dari tumbuhan. Tidak mungkin hanya karena kita mendapatkan buah tidak ada tangkalnya. Pasti setiap buah ada tangkalnya. Contoh sayurannya tomat, pasti ada pohon tomat ya. Apalagi cabai, ada tangkal cabainya. Apalagi buncis apa ya? Sayur ya. Dari si tangkalnya untuk dimasak. Buncis, bawang, mentimun gitu ya. Tapi yang bisa masak seperti cengkeh, apalagi tadi tomat itu ada tangkalnya. Jadi selain pohon, buahnya pun bisa kita konsumsi. Itu tentang bermanfaat tumbuhan bagi manusia. Hewan sama, kalau hewan tidak melihat daun, buah, akar, batang, semuanya bisa dimakan.
pada rumput semua dimakan oleh kambing bisa, sapi bisa, itu tumbuhan. Sekali kalau tidak makan tidak mungkin bisa hidup. Ya. Karena hewan itu makanannya adalah tumbuhan, khususnya rumput. Kalau di kita di perkampungan banyak yang memelihara kambing, domba, beda ya kambing dengan domba lain lagi. Itu membutuhkan nah, di sini apa namanya membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita gambarkan dulu. Maka bagikan dulu nih gambarnya seperti ini. Fokus saja ya. Nah, tinggal dilihat ya, perhatikan. Sebelum kalian menonton nanti ada apa namanya video tentang bagian-bagian tumbuhan. Lihat ya, diperhatikan, terus bacanya diperhatikan juga. Oke, silakan perhatikan. Tadi, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga? Nanti disimpan ya. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pengajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena pasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menetap pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan
tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat mudah untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ada rasa. Terus ada batang. Terus ada daun. Lagi. Mana sambil bikinnya. Warna ya, ini buat sini seperti yang ada bunga, ada buah. Coba buka lagi bukunya. Yang bapak tadi bagikan tentang proses terjadinya fotosintesis. Yang ini tadi bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan video yang sudah kalian tonton. Yang pertama akar. Akar fungsinya menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Kan tadi zat hara yang dibangunkan begini sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. Yang kedua, batang. Batang fungsinya menyalurkan bahan makanan dari akar berupa zat hara atau air ke daun atau nanti akan pengolahan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, daun. Nah, tempat fotosintesis atau tempat pengolahan makanan yang diangkut. Yang diangkut oleh batang asalnya dari akar, disalurkan, dikumpulkan di daun hijau dan selanjutnya akan dimasak yang disebut dengan proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar atau cahaya matahari. Selanjutnya bunga. Fungsinya yang lain, kemana yang lain, jangan tidur. Kemana saja, yuk. Semangat pagi, semangat pagi. Emang sudah. Ya, tuh. Oke, lanjut. Bunga. Fungsinya sebagai alat berkembangbiakan pada tumbuhan. Lanjut, setelah berkembangbiak, selanjutnya kaya adalah buah yang akan berubah dari bunga menjadi buah. Nah, nanti setelah buah ada biji-biji adalah cikal bakal tanaman atau nah, itu ya tentang bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya bakal. Nah, untuk selanjutnya silakan di situ sudah ada tugas, kalian ini sudah siap peralatannya, ada gambar ini digunting ya, dibagi dua, ditempel, kartonnya sudah disiapkan, silakan. Nanti tempel pakai itu.
Jadi dia merasa akan tunggang. Oke, ini siapa? Kerja yang lain. Saling bantu. Makanan tadi disiapkan. Yang lainnya bisa. Sudah ada disebut tinggal yang rapi ya. Oke, silakan. Maksudnya nggak usah terus bantu sambil apa gitu. Silakan. Jangan dulu sih, itu aja kerjakan yang ini, kerjakan dulu. Jangan teruskan ini. Akan tunggang apa saja, ini sampai ini maka tunggang, yang ini akan serabut, ini apa? Tugas individu nanti dikerjakan. Ini dulu sekarang silakan tugas kelompoknya dulu. Semuanya mengisi, tidak boleh ada yang diam saja ya, isi semua. Supaya siswa beres kerjanya. Silakan dimana enaknya mau di sini mau di mana jelaskan ya apa juga kesimpulannya dari bagian-bagian tumbuhan itu pertama apa? Bagian-bagian tumbuhan
cukup Bapak cuma sekian dulu. Lain kali kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sekarang silakan untuk yang rapi. Bukunya boleh dimasukkan. Bukunya boleh dimasukkan. Ya. Bukunya dan tugas-tugasnya silakan dibereskan. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Tugasnya dibereskan yang rapi. Duduk lagi yang rapi. Sampahnya boleh dibuang. Buang dulu boleh silakan. Buang dulu ke tempat sampah ya, supaya tempatnya bersih dan rapi seperti semula. Silakan. Dan tugasnya ditaruh di tengah meja saja. Tugasnya ditaruh pas tugasnya aja ya. Silakan duduk yang rapi. Yuk, duduk yang rapi. Dan duduk yang rapi, bukunya dimasukkan ke tas. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita selamat sampai. Silakan untuk kelas. Duduknya yang rapi dulu. Duduknya rapi dulu. Silakan. Dari